Pria ini tidak pernah menyangka akan mendapatkan seorang istri karena perkataannya sendiri. Su, kau mau istri tidak? Jika kau mau istri, kau tinggal bilang iya, dan aku akan mengantarkannya kepadamu nanti. Su mengira Guo sedang bercanda. Dia berbaring di dipan dan membaca buku dengan santai. Di luar dugaan, Guo segera datang dengan membawa seorang gadis muda. Nama gadis itu adalah Xiuzi, dan dia mengungsi dari kelaparan di Sichuan. Melihat gadis cantik di hadapannya, Su tidak bisa berkata-kata. Dia menyukai gadis itu, tetapi merasa tidak cocok untuknya. Karena dia sudah berusia hampir 40 tahun, mereka terpaut lebih dari 10 tahun. Bukankah dia seperti sapi tua yang memakan rumput muda? Suasananya canggung sekali. Su berkata gadis itu pasti belum makan, dan memberinya bubur yang sudah dimasak. Gadis itu mengusulkan agar mereka membagi bubur itu. Setelah makan, gadis itu mulai bergegas bekerja. Su keluar untuk memberi makan kuda, dan baru pulang saat malam. Melihat Xiuzi sudah tidur, dia menyelimutinya dengan lembut, dan tidur di lantai semalaman. Xiuzi yang bangun dan melihat hal ini tidak bisa menahan tangisnya. Su yang terbangun karena tangisannya mengira Xiuzi rindu kampung halaman. Dia tidak tahu bahwa di dalam hati Xiuzi, Su adalah satu-satunya orang baik yang dia temui selama ini. Su menyerahkan semua miliknya kepada Xiuzi untuk dibawa pulang. Namun, Xiuzi mengira Su menganggapnya jelek dan ingin mengusirnya. Sebenarnya bukan begitu. Su memberitahunya bahwa dia adalah faksi kanan. Di mata orang lain, faksi kanan lebih dibenci daripada pengkhianatan. Jika Xiuzi mengikutinya, dia juga akan menanggung reputasi buruk itu. Namun, Xiuzi telah sejak awal mengetahui identitasnya sebagai faksi kanan. Identitas tidak berarti segalanya. Guo juga mengatakan bahwa Su adalah orang baik. Su menangis saat mendengar ini. Dia bekerja begitu keras selama bertahun-tahun karena ingin diakui oleh semua orang dan tidak ingin didiskriminasi. Kala itu, dia dilabeli sebagai faksi kanan karena ayahnya. Dia hidup dengan diskriminasi orang lain setiap hari. Kuda adalah sahabatnya, palungan adalah sarang terhangat baginya. Dia secara aktif menerima reformasi agar dapat menjadi seperti semua orang suatu hari nanti. Su berkata dengan sungguh-sungguh, aku ditakdirkan untuk bekerja di sini selama sisa hidupku. Kau akan menderita jika ikut aku. Namun, Xiuzi sama sekali tidak memedulikan hal itu. Setelah bersamanya selama 2 hari terakhir, dia sangat yakin bahwa pria di hadapannya adalah pria baik. Dan itu cukup. Begitulah mereka berdua akhirnya menikah. Setelan tunik Tiongkok dan jaket berlapis merah yang bagus adalah baju pengantin mereka. Selembar kertas yang dipotong ditempelkan di jendela dan memeriahkan suasana di bawah pantulan cahaya lilin. Semua orang datang tepat waktu untuk merayakan. Bibi memberi mereka panci miliknya yang ukurannya pas untuk 2 orang dan mendoakan agar mereka langgeng sampai tua. Guo yang tadinya berkumis juga berdandan keren hari ini. Guo menyerahkan 20 yuan dan beberapa kupon makanan kepada Su sebagai hadiah dari semua orang. Antusiasme dan kepedulian semua orang membuat Su dipenuhi motivasi hidup. Dia bekerja keras di luar setiap hari. Ketika sibuk, dia hanya bisa pulang sekali sepekan. Xiuzi juga tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu ini untuk membuat batako dari tanah liat. Dia ingin rumahnya memiliki pagar tanah. Dalam 7 hari, dia bisa membuat lebih dari 2000 bata. Su juga sangat terkejut saat melihatnya. Setelah kerja keras Xiuzi, ada banyak ternak yang dipelihara di halaman. Para tetangga pun kagum saat melihatnya. Pantas saja orang-orang memanggilmu Panglima Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Apapun yang kau pelihara selalu membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, mereka punya bayi. Begitulah waktu berlalu hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap, anak mereka sudah besar. Mereka menjalani kehidupan biasa, langit biru dan luas. Angin bertiup dengan sapi dan domba di padang. Begitulah kehidupan.